bertanya Bu. Pertama itu pendapat Ibu tentang bullying itu seperti apa? Ya. Yang Ibu tahu, bullying itu adalah sebuah sikap ya, sebuah sikap yang tidak menyenangkan, baik itu secara fisik, verbal, atau sekarang bisa terjadi di dunia maya. Ya. Oke. Terus penyebab terjadinya bullying menurut Ibu tuh apa? Penyebabnya biasanya kan kalau orang, misal kita gitu, penyebab yang ngebully kita tuh karena perlakuan kita. Nah, menurut Ibu tuh seperti apa gitu? Ya. Mungkin bully itu atau perundungan ya terjadi karena ini kembali ke sikap ya. Mungkin mereka menganggap mereka diawali dari candaan gitu ya, candaan yang dianggap biasa, tapi lama-lama dia terbiasa untuk melakukan ke orang lain gitu ya. Misalnya dengan yang sering terjadi misalnya di dunia maya ya. Ini yang kalau kita lihat kan luar biasa ya, hanya dengan satu kalimat saja ya terjadi, itu akhirnya orang bisa ramai-ramai membuli gitu kan ya. Nah, mengikuti gitu kan, hanya dengan sesuatu yang kita lihat kurang pas, kita bisa seenaknya mengomentari atau komen dengan untuk orang lain gitu ya, dan akan diikuti oleh orang-orang berikutnya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang memang seharusnya tidak terjadi gitu ya. Bagaimanapun kita harus kembali mengingat menghargai ya, saling menghargai privasi masing-masing seperti itu. Ya, jadi sering terjadi lah ya kalau kita lihat ya di media massa. Yang sering adalah sekarang ya di media massa yang sering kelihatan seperti apa. Nggak sesuai ekspektasi orang-orang gitu, terus kadang suka dikomentarin. Betul. Jadi ya itulah, orang kita mungkin kembali lagi etika ya, etika berkomunikasi itu kembali seperti itu gitu lah. Nah, karena biasanya kalau lagi tren bullying, orang tuh akan terus ikut terus gitu ya, itu yang terjadi seperti itu. Apa dampak bagi korban jika mengalami hal tersebut, Bu? Yang kita tahu ya, dampak dari perundungan ini atau bully itu sangat luar biasa gitu ya. Contohnya banyak orang akan trauma gitu ya. Trauma, terus mereka juga akan menjadi orang yang menyendiri gitu ya, antisosial. Mereka takut bergaul, karena apa? Ya tadi mereka tidak percaya diri untuk bergaul gitu, takut dibully gitu ya. Dan yang lebih parahnya kan kita sering baca mereka sampai bagaimana caranya ingin mengakhiri hidupnya, itu kan udah fatal gitu ya, dan itu sangat berbahaya gitu ya. Dan untuk itu yang dampak yang luar biasa. Jangankan mereka merasa trauma aja, untuk pemulihannya kan juga tidak mudah gitu ya, perlu ada konseling gitu ya, terapi dan lain sebagainya. Itu dampak dari bully yang mungkin tanpa kita sadari ya, kita akan melukai seseorang. Itu. Pertanyaan yang keempat, apa tindakan kalau kita mengalami bullying atau perundungan? Tindakan kalau kita yang mendapatkan perlakuan seperti itu kadang ya. Suka bingung mau melapor atau itu kan, karena suka takut gimana caranya. Sebetulnya sih kalau menurut Ibu ya, seseorang yang memang tadi mendapatkan perlakuan bullying, sebetulnya mereka punya bisa melaporkan gitu ya, Terus yang kedua juga mereka harus mencari pertolongan ya, harus mencari pertolongan bagaimanapun. Tadi kalau mereka tidak tahu bagaimana cara menghandle gitu ya kejadian itu, ya tadi kan akhirnya banyak jadi trauma yang berkepanjangan, ingin mengakhiri hidupnya. Nah, berarti kan kita, orang tersebut perlu bantuan ya tadi mungkin dengan konseling ya, mungkin bisa berbagi cerita dengan orang yang tepat. Jadi bagaimanapun mereka ini perlu sebuah dukungan untuk memulihkan kepercayaan dirinya ya. Memang sebuah perlu proses ya, tapi itu yang memang harus dilakukan supaya psikis mereka yang tadi ya, yang ibaratnya sakit gitu ya, karena hal itu lambat laun mereka pun bisa memulihkan dirinya seperti itu. Yang terakhir nih, Bu, pesan apa yang dapat Ibu sampaikan untuk orang yang merundung
dan Korban yang dirundung. Korbannya. Iya. Pertama tentang pelakunya. Kedua adalah korbannya. Korbannya. Oke. Sebenarnya gini, kembali lagi ya. Iya. Kalau kita melihat perundungan ini kan kembali lagi adalah etika kita ya. Ibu yakin kalau etika kita baik, kita selalu positif, kita tidak akan mau melakukan itu. Ya, kembali lagi adalah satu agama kalau ibu pikir ya. Kita, insya Allah kalau kita berpegang pada agama, kita tahu hal-hal yang baik, kita tidak akan melakukan. Kedua adalah kita memilih circle kita atau teman gitu ya, pergaulan kita itu adalah orang-orang yang baik. Kan kita otomatis tidak akan terbawa. Nah, untuk yang pelaku gitu ya. Pelaku ini ya tadi harus bagaimana dia bisa menghargai orang lain ya. Terus mereka merundung itu kan karena penyebabnya ada ya. Mungkin juga karena dia pernah dibully ya. Akhirnya dia merasa akan membalas ya. Saya dulu pernah dibully, saya akan balas dendam. Nah, untuk pelaku bagaimana ya tadi kembali lagi ya, bagaimanapun semua orang hakikatnya baik gitu ya, dan kan orang bisa merubah. Nah, tadi kembalilah kepada sesuatu hal yang positif gitu ya. Terus harus menyadari apa yang dia lakukan itu adalah tidak baik dan akan melukai. Bukan yang dilukai itu bukan satu orang yang dibully ya. Yang dilukai itu banyak gitu ya. Kalau korbannya itu berarti kan ada orang di sekitarnya yang tersakiti juga gitu ya. Jadi untuk pelaku ya tadi harus menyadari mereka itu harus saling menghargai. Kedua adalah mungkin ya tadi ada orang yang bisa mengarahkan. Ya, misalnya kalau di sekolah ada yang membuli kan mungkin guru mengingatkan nggak boleh kamu melakukan itu gitu kan ya. Jadi ada orang juga yang mengingatkan bahwa perbuatan dia itu tidak benar ya. Dan untuk yang korban gitu ya, untuk yang korban ya harus tetap menjalani hidup gitu, dalam artian apapun yang sudah dia terima perundungan itu adalah sebuah proses gitu ya. Jadi hidup berpikiran positif, harus berpikiran positif. Jadi apapun yang sudah terjadi ya memang sudah dia terima gitu ya, tapi kedepannya dia harus melakukan hal-hal yang positif gitu ya. Namanya orang hidup itu kan nggak semua jalannya baik gitu ya, lurus gitu ya. Jadi betul, jadi tetaplah optimis gitu ya, tetap mungkin tadi melakukan konseling gitu ya, tetap melakukan hal-hal yang positif, insya Allah semuanya akan baik gitu ya. Baik. Sekarang di sini saya ingin mewawancari Bapak tentang pembulian di cyberbullying. Bapak tahu nggak apa arti cyberbullying? Cyber itu kan kejahatan ya. Iya. Sebenarnya cuma dalam dunia maya ya. Iya. Bullying itu kan perilaku tidak sehat ya. Iya. Jadi perilaku tidak sehat yang terjadi di dunia maya. Pendapat Bapak tentang cyberbullying itu apa? Ya kalau saya pribadi sih nggak bagus lah ya. Karena kan itu menyakiti perasaan orang ya kan. Bahkan dampaknya bisa luar biasa itu kan. Karena itu bisa ditonton oleh seluruh jutaan manusia kan. Apa bisa menggunakan teknologi dan jejaring sosial baru untuk menyakiti orang lain? Kok bisa banget. Itu tadi kan menyakiti kan ya. Iya. Ya iya. Kita justru sekarang paling banyak kan itu kan. Kita tidak kenal satu sama lain, tapi kita menjelek-jelekan, kita membunuh karakter orang kan. Membunuh masa depan orang, bahkan bisa bunuh diri orangnya itu. Padahal kita tidak saling mengenal sebelumnya, ya. Apa Bapak pernah mengalami cyberbullying, Pak? Oh nggak pernah. Kenapa? Kenapa kita tidak pernah? Karena kita sendiri nggak pernah ikut-ikutan, gitu kan ya? Tapi Bapak pernah ini nggak Pak? Tahu gitu kalau ada siswa Bapak yang mengalami cyberbullying? Oh, kalau siswa saya karena nggak ada yang laporan ya saya nggak tahu. Kalau ada yang lapor tahu, insya Allah. Kalau ada siswa Bapak yang mengalami cyberbullying, apa tindakan Bapak? Yang pertama ya panggil dulu anaknya ya kan. Kemudian berikan dia semangat ya, nasihatin. Kemudian yang kedua suruh dia ngeblok akunnya, akun-akun orang yang ngebully, diblok aja kan selesai masalah. Nah, tapi kalau misalnya kemudian dia ngeblok yang ngebully itu banyak, ya kita sendiri yang keluar.
kita aja keluar dari situ kan selesai. Ya. Pesan Bapak buat orang yang ngebully sama korban yang dibully itu apa? Iya. Kalau yang ngebully ya segera bertobat lah ya. Karena itu kan sama aja apa ya, kejahatan luar biasa itu kan. Iya. Ya kan, kejahatan. Dan itu sebenarnya gini nak, ketika kita membuli seseorang, sebenarnya kita sedang mempertontonkan diri kepada orang lain bahwa perilaku kita jelek. Ya itu semua orang juga akan tahu kan, oh perilaku kita begini, ya kan. Jadi sebaiknya menurut saya segera bertobat lah ya, mumpung aja belum tiba. Iya kan, minta maaf ya kan, minta maaf gitu kan ya. Kemudian jaga apa nih, ucapan, jaga juga tangan, hati-hati yuk. Karena kesalahan tangan mengetik, ya kan, dan takutnya bisa jadi kasus hukum gitu loh, ya kan. Kalau orang yang dibully itu kemudian mengadukan ke kepolisian, waduh masa depan dia hancur itu, ya kan. Iya. Itu bagi yang ngebully ya. Iya. Bagi yang dibully ya menurut saya sih, kalau dibulinya itu di dunia sosial, kalau terlalu banyak ya memang masih banyak orang tahu. Berikan dia semangat, ya kan. Berikan dia semangat, berikan pengertian. Kemudian dia suruh keluar aja dari grupnya itu gitu kan ya. Kemudian kalau depresinya terlalu tinggi, ya ajak dia ke psikiater, ke dokter untuk dia biar kuat kembali gitu ya. Tapi yang paling berharga adalah keluarga, kan? Karena apapun masalahnya, kalau keluarganya yang menangani, insya Allah selesai masalah. Ya, benar. Itu tergantung keluarganya gitu ya. Oke? Oke. Segitu aja pertanyaan dari saya. Maaf ya Pak. Iya, Ya maaf mengganggu waktu Bapak. Terima kasih Pak. Ya.